Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Agniasari dari kelas E jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6 dengan NIM 2011303193. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang apa itu filsafat. Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa Arab dipakai kata filsafat dan filosof. Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam. Maka filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga dapat mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Maka filsafat hukum Islam itu berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan kata lain, filsafat hukum Islam bersifat kritis terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut sehingga ia dikatakan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas diri dalam mencari dan tidak pernah menganggap suatu jawaban itu sudah selesai, tetapi ia selalu bersedia bahkan senang membuka kembali perdebatan. Jadi, filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat lainnya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Sehingga, filsafat hukum Islam itu mempunyai dua tugas. Yang pertama, tugas kritis, yaitu mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Nah, tugas yang kedua itu tugas konstruktif, yaitu mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi, hakikat hukum Islam filsafat adalah alam berpikir, karena berfilsafat itu sendiri adalah berpikir, tetapi tidak semua kegiatan berpikir dikatakan berfilsafat, karena berpikir yang berfilsafat adalah berpikir dengan insaf, yaitu dengan teliti atau menurut sesuatu aturan yang pasti. Harun Nasution pun mengatakan bahwa inisiatif filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika dengan bebas, tidak terikat tidak terikat dengan tradisi, dogma dan agama, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar persoalan. Dengan demikian, tugas seorang filosof adalah mengetahui sebab-sebab suatu pertanyaan-pertanyaan fundamental dan pokok, serta bertanggung jawab sehingga dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.